Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komaria. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi PGMI di Universitas Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Perkenalkan terlebih dahulu, ini ada narasumber saya, yaitu Mbak Eka Wahyu Anggreni selaku guru pendamping dari siswa ABK di Tulungagung. Terima kasih Mbak. Langsung saja, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Mbak. Yang pertama, apa yang menjadi alasan atau pemicu utama Anda membuat inovasi ini berupa flashcard ini? Oke, alasan pertama itu kan kalau anak ABK itu kan biasanya itu fokus anak itu kurang, atau malah tidak ada sama sekali. Apalagi kontak matanya kadang ada yang kosong, terus kadang yang ada yang masih apa itu kayak terbawa dunianya sendiri kan. Nah, jadi adanya flashcard ini itu untuk melatih kefokusan anak. Jadi biar misalnya ya ada anak lihat ada gambarnya, ada warnanya, itu kan mesti tertarik. Jadi itu untuk menarik fokus anak. Selanjutnya, sejak kapan sih Mbak ini mempunyai ide? Terus bagaimana proses perancangan inovasi ini dan kapan Mbak itu mulai menerapkannya? Kalau untuk ide awalnya, kalau sebenarnya ide awalnya itu sudah lama. Flashcard ini kan sebenarnya kan kurikulum penggunaan flashcard itu sudah lama kan di sekolahan. Tapi untuk ide-idenya inovasi flashcardnya itu dimulai ya itu baru tahun kemarin. Terus dalam pembuatan inovasi ini apakah ada orang yang terlibat? Kalau pembuatannya ada teman-teman sebelumnya itu juga terlibat, kan kita bareng-bareng, kita latihan bareng, terus habis itu kita juga bikin kayak perintahnya, misalnya suruh melihat flashcard ini itu bareng-bareng. Jadi hampir semua shadow yang di situ itu pasti terlibat. Kalau proses penggunaan dari flashcard itu sendiri bagaimana ya untuk sisanya? Cara kerjanya. Jadi misalnya gimana ya? Enggak bawa flashcardnya soalnya. Misalnya kalau kita lagi flashcard temanya identifikasi dan melabel hewan berdasarkan mungkin suara atau berdasarkan nama gitu kan. Kita taruh hewan yang sekiranya suaranya itu mudah ditirukan sama anak atau gambarnya itu mungkin anak sudah familiar. Misalnya ada sapi sama singa. Kalau misalnya untuk yang identifikasi atau melabel dengan suara, itu nanti kita ambil, misal namanya siapa ya? Mbak, tadi namanya Mbak Ria. Iya. Ria, kayak gitu kan. Ria, lihat ini apa? Tuh. Terus nanti lihat, gitu kan, tetap kan gitu. Terus baru kalau anak misalnya agak merontak fokusnya, itu kita arahkan ke mengikuti kontak matanya, kontak alam. Terus habis itu ini aum, lihat, ini aum, terus ditambah lagi ini mau. Terus kalau nanti misal sudah ya diulangi 3 atau 4 kali, terus setelah itu tunjuk aum, tunjuk mo gitu. Jadi terus habis setelah itu ambil aum, ambil mo. Kalau itu untuk yang Lebih dengan suara gitu. ya, kalau itu untuk memudahkan berdasarkan suara itu untuk anak yang baru masuk gitu. Jadi kan setiap tahun kan juga mesti ada anak masuk kan. Jadi kan sebelumnya ada
wawancara dulu, observasi dulu anak itu, perkembangan anak itu gimana, sudah pernah ikut terapi atau belum. Terus jadi nanti kan di sekolah misalnya ABK ya, itu bisa lebih mudah untuk kita memberikan flashcardnya dia tingkatannya apa. Berarti flashcard itu sendiri itu ada tingkatannya? Ada. Jadi ada yang untuk misalnya baru masuk terus dia belum pernah terapi, cuman berasal dari sekolah-sekolah biasa kayak umum gitu ya. Itu nanti kan di situ kan mestinya untuk suara kayak mau awam itu kan masih belum familiar. Jadinya kita mengenalkan dengan suara. Tapi kalau misalnya yang sudah pernah ikut terapi atau sudah sekolah di sekolah inklusi, itu kan masuk ke situ kan sudah sudah familiar. Misalnya ambil sapi, jadi flashcardnya itu ada gambar sapinya. Terus bagaimana itu cara Mbak menjelaskan edukasi kepada dengan misalnya bagaimana cara Mbak itu menjelaskan kritiknya gitu. Kalau ini tuh cara alat bantu untuk kalian gitu loh, apa langsung gitu? Kalau di sistem saya itu langsung sih Mbak. Misalnya anak didudukkan gitu ya, lihat guru punya apa, Mancing. mancing dulu. Terus habis itu kalau misalnya anak berontak, suruh lipat tangan dulu kan. Itu menjelaskan kritiknya gitu. Kalau ini tuh cara alat bantu untuk kalian gitu loh, apa langsung gitu? Kalau di sistem saya itu langsung sih Mbak. Misalnya anak didudukkan gitu ya, lihat guru punya apa, Mancing. mancing dulu. Terus habis itu kalau misalnya anak berontak, suruh lipat tangan dulu kan. Terus ditaruh di depannya, baru ya kita belajar yuk ini apa. Jadi apa nunggu mood mereka? Harus menunggu mood mereka. Soalnya apa? Kalau anak ABK itu kalau nggak mood dia kan main. Jadi sekarang tahu sendiri kan, mau nangis, teriak, itu udah makanya kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya flashcard itu ya harus anak dengan mood yang bagus. Jadi pagi itu biasanya kan kalau pagi sebelum pembelajaran ya, kan kumpul dulu sama teman-teman, ngobrol dulu, udah biarin dia main dulu. Nanti kalau masuk kelas kan sudah fresh, sudah bisa diajak belajar, jadi dia itu bisa fokus dengan itu. Nah, kira-kira apa dampak positif dari inovasi ini? Kalau dampak positifnya sebenarnya antara lainnya itu juga melatih kefokusan anak. Jadi anak itu fokusnya kan biasanya kan hilang ya. Nah itu melatih fokusnya, juga menambah wawasan anak tersebut. Nah, kira-kira yang merasakan manfaatnya itu selain dari murid itu siapa sih? Untuk manfaatnya itu dari saya, muridnya, orang tua. Jadi semua kan merasa terbantu. Soalnya apa sih? Kan tahu sendiri anak ABK perkembangannya itu lambat sekali. Orang tua kan biasanya lah anakku biar kalau urut bisa ini, urut bisa ini. Dengan adanya flashcard tersebut, itu kan berarti anakku sudah bisa ini, anakku sudah terus gurunya juga kalau misalnya lagi jenuh ya, hiburannya kan anak-anak ya. Ayo coba ini apa ya, sapi, oke hebat, jadi ya punya. Nah, mungkin ada atau enggak hambatan atau tantangan selama Mbak menggunakan inovasi, dan kalau semisal ada itu bagaimana cara mengatasinya? Tantangan itu sebenarnya banyak. Karena kan saya guru pendamping ya, sudah ABK ya. Jadi tantangan terberatnya adalah sebenarnya dari orang tua ABK. Gini, kan ABK itu kan ada dia. Ya. Kalau yang aku ketemu kan kebanyakan anak autis ya, autis yang aktif. Nah, anak
terus itu nggak boleh kena gluten, nggak boleh kena kafein, nggak boleh kena tepung terigu, tepung kebunan, nggak boleh apa ya, buah juga, apa namanya, buah-buah tertentu nggak jangan habis. Nah, kan kadang ada orang tua yang anaknya itu apa wis anakku sudah gitu. anakku sudah ada kemajuan atau kan gitu. Nah, efek samping dari tantangan diet yang bocor itu, aku yang bilang bocor ya, diet yang bocor itu nanti anak itu mudah nangis, trauma, fokusnya juga hilang. Jadinya tantangan terberatnya itu ya kesadaran dari orang tuanya. Ya, anak kan kayak disuapi kan, yes, makan aja gitu kan. Kalau untuk mengatasi ini Mengatasinya kita itu share ke orang tuanya. Kita tanya dulu, ayah bunda ini misalnya Mas A, banyak cowok sih. Ini Mas A ini kok hari ini kok nangis terus ya di rumah, kenapa? Gitu kan. Ini HP-nya sudah dikurangi atau belum? Kan HP juga pengaruh ya. Jadi tahu mereka itu kalau HP. Tahu kan ada itu kan namanya. Orang tuanya kayak kemarin pas lebaran ya, habis lebaran. Nah, itu kan banyak sekali anak yang masuk sekolah dan tantrum itu hampir semua gara-gara dietnya bocor, kena HP. Dan penanganan selain kita sharing, kita juga ngasih kayak apa ya, dan kita juga jualan. Ini agak promosi jualan tuh mbak, kayak makanan, cookies, terus Kayak mau dikhususkan untuk anak kan juga ada instannya. Di instan ada cookies, ada apa lagi ya, krip apa, ada tepungnya juga, ada tepung bumbu, terus habis itu bumbu-bumbu lain lah, pokok bakso juga ada. Ini memang diperuntukkan. Jadi kan selain kita menyuruh diet itu, kita juga memfasilitasi apa yang sekiranya anak, jadi kan ya mungkin price-nya lebih mahal, tapi daripada makanan yang murah terus kandungannya itu menyebabkan anak tantrum, mendingan itu tadi ya. Berarti makanan juga berpengaruh. Iya, berpengaruh sekali. Terima kasih atas informasinya Mbak, sangat menarik sekali. Semoga profesi yang Mbak jalani saat ini semoga diperlancar, bermanfaat. Terima kasih. Sekian wawancara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimpulkan bahwa flashcard ini bisa dikatakan inovasi. Alasannya karena flashcard ini merupakan, bisa dikatakan memiliki keuntungan yang relatif. Nah, keuntungan relatif ini dimaksudkan karena dianggap flashcard ini dianggap menguntungkan bagi si penerima yang berupa siswa ABK tadi, dan dianggap keuntungan bagi seorang orang tua dari anak tersebut. Kemudian dianggap kompatibel karena inovasi itu disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Misal contohnya itu kan anak ABK autis tadi kan ya. Nah, anak autis ini membutuhkan flashcard untuk kefokusan mereka. Nah, flashcard ini didasarkan atas pengalaman guru pada pembelajaran sebelumnya, karena dianggap pembelajaran itu awalnya tidak bisa memfokuskan peserta didiknya. Nah, dengan adanya flashcard ini, maka fokus dari anak tersebut bertambah. Kemudian adanya kompleksitas, maksudnya yaitu tingkat kesukarannya itu rendah. Jadi penggunaan dari flashcard ini
tidak terlalu sulit untuk mereka yang sudah terlatih. Kemudian triabilitas. Nah, dimaksudkan triabilitas ini yaitu bisa dicoba oleh orang lain, tapi dengan catatan mereka yang mencoba mengajarkan flashcard ini harus terlatih, karena ya emang kan dasarnya yang diajarkan itu adalah anak ABK. Kemudian flashcard ini dapat diamati, bisa diamati oleh orang lain gitu. Jadi apabila flashcard ini bisa diamati oleh orang lain, otomatis orang lain tersebut bisa menerima inovasi ini. Terus kemudian flashcard ini dibuat atas dasar kesengajaan. Maksudnya ialah seorang guru menggunakan flashcard ini sengaja agar untuk melatih kefokusan dari anak ABK ini. Karena anak ABK itu kan ya emang anak yang susah untuk beda dengan yang lainnya. Jadi untuk membuat kefokusan mereka itu perlu adanya usaha yang lebih. Nah, usahanya itu berupa, salah satunya itu berupa flashcard ini. Selanjutnya, flashcard ini dapat meningkatkan kemampuan. Nah, kemampuan itu berawal dari bagaimana seorang siswa itu mengetahui materinya. Nah, seorang siswa dapat mengetahui materinya jika peserta didik tersebut mampu fokus ke pelajaran yang diajarkannya. Nah, jadi flashcard ini bisa meningkatkan kemampuan dari peserta didik. Selanjutnya tujuan. Dengan adanya flashcard ini bisa mengantarkan atau bisa menunjang seorang pendidik dan peserta didik itu mencapai tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran tersebut agar pembelajaran berjalan dengan efektif. Nah, dengan adanya flashcard ini bisa dikatakan bahwa dapat menunjang sebagai perantara agar tujuan pembelajaran itu dapat dicapai. Begitu.